Satu mulai. Latar belakang dari proposal kami adalah, sebagaimana kita tahu, polusi udara adalah salah satu ancaman serius bagi kesehatan dan pembangunan berkelanjutan. Faktanya, 99% orang pernah menghirup udara tercemar, dan 7 juta kematian disebabkan oleh polusi udara ini menurut WHO. Di Indonesia, emisi furan tuh ada banyak banget, salah satunya adalah sulfur dioksida dan karbon dioksida. Oleh karena itu, proyek ini menghadirkan solusi berbasis teknologi satelit dan juga AI yang menciptakan sistem smart monitoring dan visualisasi data polusi industri yang mencakup pencapaian SDGs, yaitu SDGs 3, SDGs 7, SDGs 9, dan juga SDGs 13. Rumusan masalah yang kelompok kami hadapi adalah: satu, bagaimana cara memitigasi dampak polusi udara di wilayah industri yang dihasilkan oleh pabrik-pabrik di sekitarnya. Yang kedua adalah bagaimana mengatasi keterbatasan sistem pemantauan polusi udara konvensional yang mengandalkan stasiun darat dengan cakupan spasial terbatas dan ketidakmampuan menyediakan data secara real time di wilayah industri. Dan yang ketiga adalah apa solusi teknologi yang dapat menggantikan metode konvensional dalam deteksi kualitas udara yang ada di Indonesia. Tujuan kami dalam membuat proyek ini adalah tujuan umumnya untuk mengidentifikasi adanya polusi udara yang ada di Indonesia. Selain itu, tujuan khusus kami adalah untuk merancang sistem pengawasan kualitas udara berbasis teknologi dan membantu pengawasan wilayah industri. Kemudian kita lanjut ke tinjauan pustaka dan analisis masalah. Yang dari kita lihat, di sini ada dampak polusi udara dari industri, kemudian ada dampak kesehatan yang mengakibatkan bronkitis dan asma, kemudian ada dampak lingkungan yang mengeluarkan emisi dari sulfur dan nitrogen, kemudian ada urgensi kebijakan dari pemerintah menggunakan teknologi ramah lingkungan dan peran digitalisasi dan teknologi, dan akan mencari solusi yang efektif. Kemudian kita lanjut ke pembahasan. Deskripsi inovatif. Propoxy adalah sebuah platform pemantauan kualitas udara berbasis data satelit Sentinel-5P yang spatial OpenStreetMap yang dapat memantau polusi NO2 di area sekitar industri. Dirancang sebagai sistem peringatan dini, platform ini membantu mendeteksi konsentrasi tinggi NO2 dan memberikan informasi awal untuk investigasi dan intervensi. Melalui visualisasi secara interaktif, pengguna dapat memilih kota dan rentan waktu yang dapat dipilih, kemudian mengamati area industri dengan potensi polusi NO2 tertinggi. Dan kemudian untuk pemuluhan SDGs 7 yang merupakan energi bersih dan terjangkau melalui pemantauan emisi dari industri energi. Kemudian ada SDG 9 atau industri inovasi dan infrastruktur dengan memanfaatkan data terbuka dan teknologi modern untuk solusi lingkungan ke depannya. Kemudian ada SDG 13, penanganan perubahan iklim dengan menyediakan alat pemantau kualitas udara yang terbaik dan dapat digunakan untuk kebijakan pengurangan emisi. Untuk key partnersnya, yang pertama ada Copernicus Open Access Hub, lalu OpenStreetMap dan juga komunitas OSM lokal, lalu institusi akademik atau riset, lalu lembaga lingkungan pemerintah atau NGO. Untuk key activitiesnya, yang pertama ada pengolahan data NO2 harian dari satelit, lalu ada overlay wilayah industri menggunakan GeoGSON, lalu ada pengembangan UI peta dan visualisasi interaktif, lalu yang terakhir ada validasi data dan peningkatan akurasi. Untuk key resourcesnya menggunakan data topomi Sentinel SP, lalu data spatial OpenStreetMap untuk area industri, lalu yang ketiga menggunakan infrastruktur cloud atau server, lalu tim pengembang dan juga analisis data, lalu yang terakhir komunitas pengguna awal. Untuk value propositionsnya, yang pertama platform peringatan dini berbasis satelit untuk mendeteksi potensi pencemaran NO2 di area industri. Lalu yang kedua, mengisi gap informasi di wilayah tanpa sensor kualitas udara. Yang ketiga, visualisasi spasial interaktif yang mudah diakses. Dan yang terakhir, mengintegrasikan data terbuka dari Topomi dan juga OSM secara hemat biaya. Untuk customer relationsnya, yang pertama ada platform gratis atau open access. Lalu yang kedua, support komunikasi via email atau form masukan. Lalu yang terakhir, feedback loop atau validasi bersama komunitas atau pemerintah. Lalu untuk channelsnya menggunakan website interaktif baik melalui desktop maupun mobile. Untuk customer segmentsnya ada dinas lingkungan hidup kota atau kabupaten, lalu ada pemerintah daerah atau pembuat kebijakan. Yang ketiga ada peneliti atau akademisi lingkungan. Yang keempat ada komunitas open data dan aktivis lingkungan. Lalu yang terakhir
masyarakat umum yang peduli terhadap kualitas udara. Untuk cost structure-nya, yang pertama ada pengembangan, lalu ada hosting dan storage, lalu ada domain dan SSL, lalu ada tenaga tim atau kontribusi, lalu yang terakhir biaya riset dan AI model. Untuk revenue streams-nya, pertama ada hibah riset atau crowdfunding lingkungan, lalu ada kerjasama pemerintah atau NGO, lalu yang terakhir ada model freemium, fitur standar gratis, dan fitur analitik lanjutan AI berbayar. Untuk analisis lanjutannya, pencemaran udara industri memiliki dampak serius bagi kesehatan dan lingkungan, dan keterbatasan sensor fisik di Indonesia menciptakan sebuah gap informasi, terutama di area industri. Nah, penginderaan jauh satelit krofomi dapat mengurangi gap tersebut dengan memanfaatkan spektroskopi UV-vis untuk mendeteksi gas polutan tanpa perlu sensor darurat. Dan data tersebut telah divalidasi oleh berbagai studi atas potensinya untuk mengawasi gas polutan. Data ini kemudian digabung dengan OpenStreetMap dan membentuk suatu sistem pemantauan awal berbasis visual dan spasial yang interaktif. Hal ini membuat Dropboxy menjadi sebuah solusi yang terbuka, murah, dan juga inklusif, serta selaras dengan prinsip open science dan tujuan pembangunan keberlanjutan atau SDGs, khususnya dalam pengendalian emisi dan pengawasan industri. Berdasarkan data yang sudah disampaikan, dapat disimpulkan bahwa penelitian ini telah berhasil merancang solusi inovatif untuk mitigasi polusi udara di wilayah industri Indonesia dengan memanfaatkan teknologi penginderaan jauh, berbasis satelit, dan kecerdasan buatan. Permasalahan utama yang diangkat yaitu keterbatasan sistem pemantauan kualitas udara konvensional yang hanya mengandalkan stasiun darat, yang kemudian dijawab melalui integrasi data tropomi dari Sentinel-5P dan data spasial dari OpenStreetMap OSM. Sistem ini memungkinkan pemantauan konsentrasi nitrogen dioksida NO2 secara harian, luas, dan tanpa perlu kehadiran sensor fisik di lokasi. Dengan pengolahan dan visualisasi melalui platform Troposdi, masyarakat dan pemangku kepentingan dapat memantau distribusi polutan secara lebih akurat. Hasil penelitian ini membuktikan pendekatan berbasis teknologi tidak hanya mampu mengidentifikasi keberadaan polusi udara di wilayah industri, tetapi juga mampu menjadi alat bantu pengawasan yang inklusif, murah, dan berkelanjutan.